Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koturnada Alim dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salam kenal ya, Mbak. Salam kenal juga ya, Mbak. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan saya mewawancara Anda, yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai mahasiswa yang memiliki rasa stres akademik karena ujian online ya, Mbak. Ya, Mbak. Dan kemudian kenapa saya memilih Anda sebagai yang saya wawancarai, karena Mbak juga mengalami belajar online di rumah dan sudah lama, jadi mungkin Mbaknya pasti ada rasa tertekan ketika sedang belajar online, begitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Kemudian di sini saya akan bertanya kepada Mbaknya beberapa pertanyaan ya, Mbak. Iya, Mbak. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang Anda rasakan selama di rumah melakukan pembelajaran online? Yang saya rasakan itu pastinya tertekan ya, Mbak, sama stres juga, karena kan biasanya itu kalau belajar online itu kayak kita kadang hanya diberikan materi gitu, tidak dijelaskan. Ada beberapa mata kuliah yang seperti itu ya, Mbak ya, dan jadinya kan dari kitanya tuh nggak paham gitu. Kita juga mau nanya juga kadang bingung gitu. Nah, terus yang kedua itu untuk tugasnya sih, Mbak, lebih ke tugasnya, soalnya tugasnya itu biasanya banyak banget, Mbak, itu numpuk banget gitu loh, dan itu kadang deadline-nya juga cuma sebentar gitu, sedangkan kita tuh juga tugasnya kan nggak hanya satu matkul itu ya, Mbak ya, tugasnya tuh banyak banget gitu loh, dari beberapa matkul kayak gitu. Nah, itu yang bikin saya tertekan sih, Mbak, gitu, karena kan ya maksudnya kan saya juga butuh istirahat ya, Mbak ya, gitu, nggak selalu mengerjakan tugas gitu, dan saya juga ada pekerjaan di rumah gitu, jadi waktu saya tuh nggak hanya melulu untuk tugas gitu, tapi malah ya dengan pembelajaran daring ini waktu saya lebih banyak untuk kuliah dan tugas kayak gitu, Mbak, kalau ada waktu luang kayak gitu. Oh iya, Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, selama belajar apakah Anda mendapatkan dukungan dari keluarga Anda di rumah? Ya, alhamdulillah sih dapat ya, Mbak, dapat dukungan pastinya dari orang tua juga, terutama gitu. Kadang orang tua ya kayak menyemangati saya gitu ketika saya lagi belajar online gitu, terus ketika saya sedang mengerjakan tugas gitu, dan alhamdulillah orang tua saya juga ya pengertian lah, sama orang rumah yang lain juga pengertian kalau misalkan saya lagi ada kuliah gitu atau lagi mengerjakan tugas. Mereka ya tidak mengganggu saya sih gitu, soalnya ya mereka paham lah kalau anaknya atau orang ada salah satu orang rumah yang lagi kuliah kayak gitu. Itu sih paling dukungannya seperti itu. Oh iya, Mbak. Alhamdulillah ya, Mbak, keluarganya mendukung. Iya, Mbak, Kemudian alhamdulillah. pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat persaingan antara Anda dan teman-teman Anda dalam belajar? Kalau persaingan tuh pasti ada ya, Mbak ya, persaingan dalam nilai sih, terutama untuk mendapatkan nilai yang baik gitu, pasti ada gitu. Kayak misalkan ya dalam mengerjakan tugas aja deh, Mbak, atau UTS gitu, UTS kemarin gitu ya, memang kayak gitu. Saya pastinya lebih pengen lebih unggul lah nilainya dari teman-teman saya, seperti itu. Kalau persaingan mah di dunia kuliah menurut saya memang ada gitu, Mbak, di antara teman sebayanya gitu, teman kelasnya itu pasti ada sih, Mbak.
dan nggak hanya di kuliah sih, menurut saya di sekolah pun juga seperti itu gitu. Oh Dan iya. saya termasuk orang yang itu juga bersaing dengan teman-teman saya. Bagus ya Mbak, semoga bisa mendapatkan nilai yang baik ya Mbak. Amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tugas yang Anda dapatkan itu dirasa sulit untuk atau mendapat banyak tugas lah Mbak? Berarti tugasnya itu rasanya sulit atau banyak gitu Mbak, rasa yang didapatkan? Kalau sulit ya kadang emang ada yang sulit gitu Mbak, cuman kalau sulit sih kadang ya saya masih bisa tanya ke teman saya kayak gitu ya Mbak, saya masih bisa minta diajarin gimana sih gitu, atau saya tanya ini maksudnya gimana sih kayak gitu. Kalau sulit saya kadang ya masih bisa menangani itu gitu Mbak, cuma kalau misalkan yang tugas yang terlalu banyak itu yang kadang saya tuh apa ya, ngerasa kayak jujur tertekan sekali, stres juga, dan kadang saya juga kayak yang ya sering ngeluh juga sih Mbak kalau mendapatkan tugas yang terlalu banyak gitu, karena kan ya saya juga butuh istirahat kayak gitu kan Mbak, nggak melulu waktu saya untuk mengerjakan tugas itu gitu. Makanya kan karena kalau saya dapat tugas banyak tuh kayak saya jujur sih lebih banyak keluhnya sih Mbak, tapi ya tetap saya kerjakan pastinya gitu, karena itu kan sudah menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas? Bisa diulangin nggak Mbak? Mohon maaf. Oh iya, jadi bagaimana perasaan Anda ketika Anda merasa kesulitan dalam tugas? Perasaan saya ya kadang kesel sih Mbak gitu, karena saya kadang berpikir kenapa tugasnya sesulit ini kayak gitu. Apalagi kan sekarang lagi pembelajaran daring gitu, belajarnya melalui online, melalui daring, tapi kenapa tugasnya sesulit ini gitu. Kadang saya berpikir apa karena saya yang tidak memahami materi dari dosen, atau biasanya kadang yang menjelaskannya tidak terlalu jelas gitu Mbak. Kadang saya berpikir seperti itu. Ya saya sih lebih ke kesel aja sih Mbak kalau mendapatkan tugas yang sulit gitu. Tapi ya balik lagi, ya mau nggak mau saya harus kerjakan gitu. Kalau misalkan saya udah mentok bingung banget, nggak tahu harus mengerjakannya seperti apa, ya udah saya mengerjakan sebisanya gitu. Yang penting saya mengerjakan tugas dari dosen dan tidak melalaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke, baik Mbak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya ya Mbak, dalam ujian apakah Anda merasa kesulitan dalam mengerjakannya? Kayak misal Anda itu merasa di mata kuliah ini nih Anda merasa kesulitan, itu kira-kira di ujian apa ya yang Anda merasa kesulitan? Ini menyebutkan nama mata kuliahnya Mbak? Iya boleh, nggak apa-apa sih Mbak, atau Mbak mau nggak menyebutkan ya nggak masalah sih. Kalau yang menyulitkan untuk saya itu paling yang ini sih Mbak, yang kayak kita harus melakukan observasi atau penelitian gitu. Itu yang menurut saya sulit gitu ya Mbak gitu. Sebenarnya sih tidak sulit gitu, cuman kan kalau lagi pandemi seperti ini untuk mencari subjeknya kayak gitu kan agak susah ya Mbak gitu. Apalagi misal saya akan meneliti di sekolah gitu, atau mengobservasi di sekolah kan, itu susah banget Mbak di masa pandemi ini, karena kan sekolah kan juga belum aktif ya Mbak ya. Kan katanya aktif baru di 2021. Nah itu yang sulit untuk saya. Sebenarnya itu lebih kesulitannya lebih di mencari subjeknya aja sih Mbak. Iya, karena kan terbatas tempat dan juga lagi pandemi ya Mbak. Tapi tetap semangat ya Mbak Nanda.
Iya, terima kasih Mbak. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki hambatan dalam memahami suatu pelajaran yang diberikan? Iya sih Mbak. Sebenarnya tuh apa ya? Mungkin karena penjelasannya itu kurang gitu, dan ya saya juga sebagai mahasiswa menyadari sih Mbak, maksudnya ya memang lagi pandemi, terus pembelajarannya lewat daring, jadi ya penjelasannya emang kurang gitu Mbak buat saya gitu. Biasanya kan kalau kalau di kampus gitu kan penjelasannya lebih detail, terus juga kita bisa nanya gitu kan Mbak secara langsung. Kalau ini kan ya agak susah juga sih Mbak, jadi selama pembelajaran daring malah saya lebih sulit untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen. Iya, iya Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama belajar online, apakah Anda mengalami penurunan ekspektasi dalam nilai yang diharapkan? Jadi kayak semester sebelum pandemi harapannya IPK 3,8, kemudian saat pandemi ya sudahlah mau 3,2 atau 3,3 kayak gitu, ada penurunan atau enggak ya Mbak? Kalau di ekspektasi saya sih ya ada penurunan gitu ya Mbak, karena kan ujiannya sulit gitu, terus juga saya tidak memahami materinya gitu, jadi ya saya apalagi waktu semester kemarin ya Mbak ya, mungkin saya agak cerita sedikit ya Mbak ya. Semester kemarin juga semester kemarin juga saya memiliki ekspektasi yang wah ini karena saya belajar daring, saya nggak paham materinya, terus UTS juga saya berpikir bahwa nilai-nilai saya akan lebih turun gitu. Jadi saya berpikir kayak ya udahlah, paling ini IPK saya turun gitu kan dari semester kemarin gitu. IPK saya tuh nggak sesuai target saya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ya walaupun turun tapi ya nggak apa-apa lah Mbak. Nggak apa-apa gitu. Setidaknya ya turunnya nggak turun-turun banget seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Mbak, tetap semangat kan, dimaksimalkan, insya Allah sih akan dapat hasil yang baik juga. Amin Mbak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda jika Anda mendapatkan nilai yang rendah dari sebelumnya, terkhususnya kepada orang tua sih, perasaannya gimana Mbak? Ya apa ya, perasaannya ya kecewa ya Mbak, pasti kecewa sama diri sendiri gitu, karena kan saya maksudnya ya kenapa sih saya harus mendapatkan IP atau nilai yang lebih rendah dari semester kemarin gitu. Kadang saya lebih ke introspeksi diri sih ya Mbak ya, kayak apa sih ya yang membuat saya itu seperti ini gitu, apakah belajarnya saya yang kurang atau saya nggak bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Dan pastinya juga saya mengecewakan orang tua saya ya Mbak ya, karena kan orang tua saya kan sudah membiayai kuliah saya gitu, tapi saya malah tidak mendapatkan IP yang menurut saya itu maksimal seperti itu, dan nilai yang maksimal gitu ya, walaupun nilainya baik tapi buat saya itu kurang maksimal dan saya kurang puas seperti itu Mbak. Tapi ya sudahlah, saya disyukurin aja dengan nilai seperti itu. Iya Mbak, yang penting buat kedepannya sih jadi buat semangat buat diri sendiri supaya bisa dapat nilai yang lebih dari sebelumnya ya Mbak. Amin. Jadi pertanyaan selanjutnya, jika tugas dirasa sulit atau terlalu banyak, apakah Anda tidak akan melaksanakan tugas tersebut? Maksudnya Anda itu tidak melaksanakan tugas, hanya pasrah atau tetap melaksanakan tugas? Kalau saya sih ya tetap melaksanakan tugas ya Mbak, walaupun saya banyak ngeluhnya kalau banyak tugas gitu, tapi ya sebisa mungkin saya tetap mengerjakan tugas gitu, walaupun ya saya sendiri juga kadang tidak tahu gitu itu
jawaban-jawaban saya itu sesuai dengan ekspektasi dosen atau kemauan dosen atau tidak, saya juga kadang tidak mengerti. Tapi ya yang terpenting saya tetap mengerjakan tugas, karena tugas itu kan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa kan Mbak. Jadi ya saya mau nggak mau sesulit apapun pasti saya kerjakan Mbak. Bagus ya Mbak Nanda. Iya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, jika deadline yang terlalu cepat atau tidak sesuai, itu tuh deadline yang terlalu cepat dan tidak sesuai dengan beban tugas yang diberikan, apa yang akan Anda lakukan? Ya paling kalau saya tuh mipil-mipil Mbak. Kalau misalkan saya hari ini mendapatkan tugas gitu dengan deadline yang cepat gitu, misalkan deadline-nya besok seperti itu, ya saya mipil-mipil menggarap tugasnya gitu, saya mipil-mipil mengerjakan tugasnya gitu, agar tugasnya juga tidak terlalu numpuk seperti itu Mbak. Walaupun kadang juga saya bukan marah sih ya Mbak, agak kesel gitu karena kenapa deadline-nya terlalu cepat gitu Mbak, tapi ya udahlah mengapa, tetap saya kerjakan aja. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menaruh atau mengatur target pada setiap semester? Iya, saya selalu menaruh target, tapi dengan target yang sama sih Mbak kalau saya. Saya di setiap semesternya itu tidak berubah untuk target IP gitu, karena kalau dari saya sendiri sih nggak mau menargetkan yang terlalu tinggi ya Mbak ya. Yang penting ya lumayan aja lah buat saya, itu juga udah alhamdulillah banget. Terus kemudian kira-kira sih Mbak, boleh tahu nggak misal per semester itu Mbak ada target berapa gitu? Kalau targetnya saya itu 3,38, itu target saya di semesternya. Jadi saya emang nggak pernah mau menaruh target yang terlalu tinggi gitu loh Mbak untuk IP saya. Baik Mbak, terus ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak, jika tidak dapat mencapai target tersebut, apakah Anda akan merasa putus asa? Kalau putus asa enggak Mbak, malah itu menjadi menjadi tamparan atau nasihat untuk saya agar saya tidak tidak malas belajar. Saya semangat belajarnya, lebih bisa mengatur waktu, memanage waktu gitu, agar saya juga tidak mendapatkan IP yang rendah atau lebih jauh banget dari target saya, seperti itu. Tapi Mbak pasti tetap ngerasa sedih ya Mbak? Kalau sedih mah pasti ya Mbak, sedih, marah, kecewa itu pasti. Cuman ya udahlah, saya mah kayak legowo aja lah, lebih disyukurin aja, udah nggak apa-apa gitu. Bisa target bisa mendapatkan IP 3 aja, saya udah alhamdulillah kalau saya Mbak. Oh iya Mbak, ya benar. Terima kasih ya Mbak Nanda sudah mau saya wawancarai. Maaf jika saya memiliki kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan di Mbak Nanda. Ya nggak apa-apa Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.